Bidadari, Chapter 24, Byakta Interior Advisor. Maafkan saya Pak Sandi, tadi saya mengangkat telepon dulu sebentar. Reiko bicara saat sudah sampai di hadapan Sandi di depan pintu masuk ruangan tempat dirinya akan meeting bersama Raditya Prayoga dan beberapa staf terkait tentang kerjasama mereka. Tidak masalah Pak Reiko, silahkan masuk. Sandi bukan orang yang kepo dan ingin tahu urusan orang lain. Kalau tidak ada gunanya untuk kepentingan bisnis mereka, dia tidak akan iseng. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Prayoga. Di dalam ruangan itu ada beberapa manajer yang memang sudah lebih dulu berada dalam ruangan rapat di samping ruang CEO. Mereka masuk sebelum Reiko sampai di kantor itu dan rapat lebih awal untuk membahas apa yang akan dibahas CEO Aurora Corp bersama dengan Reiko. Kerja tim di Aurora Corporation memang sangat rapi sekali. Mereka tidak mentolerir sedikit pun kesalahan dan akan mencari informasi selengkap mungkin sebelum mereka bekerja sama dengan pihak ketiga. Ada pintu tembus menuju ke ruangan CEO untuk ruang rapat itu, dan ruangan itu adalah ruangan rapat utama yang memang tidak diperuntukkan untuk rapat biasa maupun rapat divisi yang tidak ada hubungannya dengan CEO Aurora Corp. Sejak kapan jam 9 itu siang hari? Maksud saya tadi, tidak perlu berbasa-basi. Aku juga masih normal dan tidak tertarik dengan laki-laki. Nampaknya suasana pagi ini tidak cukup cerah untuk Radit, sehingga dia menjawab sapaan salam itu dingin. Raditya Prayoga memang terkenal sedikit angkuh. Rekan bisnis dan staf yang sering berhubungan dengannya rata-rata sudah mengerti bagaimana sikap Radit. Baik Pak Prayoga, Raditya, mungkin lebih baik kau memanggilku begitu Byakta. Dan lagi-lagi ucapan Radit membuat Reiko sedikit tercengang. Dia tak biasa dipanggil orang dengan nama Byakta. Mereka memanggilnya Reiko atau Adiwijaya. Dan ini untuk pertama kali ada seseorang yang memanggilnya justru memilih nama tengah daripada nama depannya. Baik Pak Raditya, tapi untung Reiko masih bisa fokus. Kenapa wajahnya dan cara dia bicara bisa membuatku seperti terintimidasi? Bisik di dalam hati Reiko saat dirinya sudah duduk di tempatnya berhadapan dengan Radit di sebuah meja yang berbentuk lonjong dengan staf Radit duduk di antara mereka di samping sisi kanan kiri meja tersebut. Kau calon CEO dari perusahaan rokok dan kretek terbesar di Indonesia, menyelinap dan mengajukan diri dalam proyek interior desain salah satu mall dan gedung perkantoran terbesar yang kini menjadi proyek perusahaanku, Aurora Corp, di kawasan kota satelit Jakarta. Dan dari semua peserta yang mendaftarkan diri dalam tender itu, sangat mengesalkan sekali kau yang terpilih oleh tim kami, ucap Radit yang masih duduk bersandar di ergonomik chair-nya. Dan kini ia sedikit memicingkan mata sebelum melanjutkan ucapannya. Apa sebenarnya rencanamu mengikuti tender itu? Apa ingin mengacaukan proyekku? Tak salah jika Radit bersikap seperti ini. Mendiang Prawiryo, kakeknya, sebagai seseorang yang sangat berpengaruh pada keluarga Prayoga beberapa tahun lalu, sebelum kematiannya, telah mengatakan sesuatu yang buruk tentang ketidakinginannya bekerja sama dalam satu panggung dengan perusahaan yang memiliki andil cukup buruk terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini rokok memang terkenal memiliki efek samping negatif terhadap kesehatan. Lalu saat ini ada seseorang dari keturunan Adiwijaya yang memiliki perusahaan rokok dan kretek terbesar di Indonesia justru ada di hadapan Radit dan dia berani masuk ke dalam proyeknya. Makanya sikap Radit memang sepertinya tidak cukup bersahabat. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan Anda Pak Raditya, tapi sama sekali saya tidak berniat untuk mengganggu dan merecoki proyek Anda. Ada senyum yang diberikan Reiko ketika dia mengutarakan ini, dan syukurlah sekarang dirinya sudah lebih melting dengan suasana dan bisa bicara lebih rileks. Tapi saya datang ke sini tidak sama sekali berniat untuk menyinggung Anda. Saya tertarik dengan proyek ini karena menurut saya ini bisa memperbesar nama perusahaan yang saya dirikan dan bergerak dalam bidang interior design, Byakta Interior Advisor, BIA. Karena itu saya dan tim merasa sangat tertantang ketika Anda membuka sebuah proyek untuk desain interior di seluruh negeri ikut serta dalam proyek besar perusahaan Anda. Menuangkan kemampuan mereka dalam proyek pembangunan perkantoran, mall,
dan hunian apartemen berkelas luxury yang pastinya sangat menjanjikan sekali untuk portofolio kami, mampu meningkatkan popularitas kami apabila berhasil memberikan yang terbaik dalam kerjasama ini. Yang terbaik katamu? Radit sepertinya masih sangsi, tapi beda dengan Reiko yang justru mengangguk pelan. Jika Anda melihat saya sebagai pewaris dari Adiwijaya Group, maka Anda bisa berpikir bahwa saya mungkin saja bukan partner bisnis yang baik. Tapi saat ini saya datang di hadapan Anda sebagai seseorang yang membawa nama perusahaan Byakta Interior Advisor, dan di sini saya tentu saja punya niatan untuk bekerja sama dengan Anda dan memberikannya kontribusi yang terbaik yang bisa kami lakukan bagi perusahaan Anda, karena ini adalah win-win solution untuk kami. Sepintas mendengar jawaban itu, Radit memilih diam dulu. Lalu matanya melirik pada Sandi, hanya sepersekian detik sebelum dia kembali lagi menatap Reiko. Apa motivasi terbesarmu dengan membuat perusahaan remahan rengginang Bia, padahal kau sudah memiliki karir yang potensial di salah satu perusahaan berstandar internasional dan juga pewaris perusahaan itu? Passion. Satu kata yang membuat Radit menelan salivanya walaupun dia masih terlihat biasa saja tanpa ekspresi. Keinginan untuk mengembangkan kemampuan saya sendiri dan berbisnis di bidang yang memang saya sukai dan cintai. Ini membuat saya mendirikan perusahaan kecil ini bersama tim saya. Kami sudah berkomitmen untuk memberikan mahakarya terbaik, mewujudkan impian klien kami. Reiko terlihat berapi-api juga ketika menjelaskannya. Dan saya yakin sekali kalau perusahaan Anda, Aurora Corp, bisa membantu perusahaan yang kami rintis ini menjadi sesuatu yang bisa saya banggakan di hadapan keluarga saya, teman-teman saya, keluarga, tentu saja bisa memberikan bukti kepada dunia bahwa kami bukanlah sebuah perusahaan kecil. Tapi kami perusahaan dengan visi bergerak lurus bersama tuntutan perkembangan zaman. Siap untuk memberikan kontribusi terbaik dari disiplin ilmu yang kami dalami, yaitu interior design, termasuk mewujudkan rencana perusahaan Anda menciptakan sebuah kota mandiri berkelas internasional. Apa menurut kalian semua permintaan untuk tambahan pada pasal-pasal perjanjian yang diajukan oleh Bia masih sesuai dengan standar yang bisa ditolerir oleh Aurora Corporation? Kini Radit tidak lagi bicara pada Reiko, tapi kepada staf yang ada di kanan kirinya, di antara Reiko dengan Radit, meskipun matanya masih menatap tajam pada Reiko. Semuanya masih sesuai, Tuan Raditya. Salah seorang stafnya pun bicara. Jadi tidak ada masalah lainnya dengan kontrak kerjasama itu? Tidak ada, Tuan. Semua sudah kami pelajari lebih lanjut. Dan kemarin kami juga sudah memberikan salinan soft copy kontraknya pada Tuan Sandi sebagai bahan pertimbangan untuk Anda. Lagi-lagi jawaban yang membuat hati Reiko agak tenang, meskipun belum sepenuhnya, karena stafnya terlihat mendukung, tapi aku tak tahu apa yang dia pikirkan tentang aku, dan jawabanku tadi apakah cukup memuaskan. Tapi aku yakin, desainku adalah yang terbaik. Dia sendiri yang mengatakan itu, bukan? Bahkan demi memperjuangkan ini, aku sempat ribut juga dengan kakekku, karena dia berpikir aku merendahkan diri demi karir kecilku ini. Bisik hati Reiko yang mencoba untuk membuat dirinya merasa tenang. Kalau begitu rapat sudah selesai. Aku ingin kalian semua keluar dan hanya menyisakan aku, Sandi, dan perwakilan dari Byakta Interior Advisor untuk tetap tinggal di ruangan ini. Secara sederhananya, Radit meminta Reiko dan Sandi tetap berada dalam ruangan di saat semua staf lain yang sudah selesai pekerjaannya mereka bisa pergi. Tidak ada di antara mereka yang mengucapkan salam perpisahan kepada Radit. Mereka hanya berdiri menundukkan kepalanya dalam hening, membuat langkah mereka keluar dari ruangan itu tanpa membuat kegaduhan. Sungguh keadaan yang memang membuat Reiko cukup terintimidasi. Semua stafnya sepertinya memang merasa sangat canggung dan takut sekali padanya. Orang ini mungkin saja memang silent killer, pikir hati Reiko saat dirinya menunggu apa yang akan dikatakan Radit. Meskipun jujur dari dalam hatinya, ada sesuatu yang dia sukai dari Radit. Bagaimana dia bisa memimpin suatu perusahaan dan membuat kerajaan bisnis hebat ini di usianya yang hanya berbeda 6 tahun dariku. Raditya Prayoga di tahun itu akan berusia 38 tahun, sedangkan Reiko akan berusia 32 tahun di bulan September.
Perbedaan usia mereka memang terpaut 6 tahun. Radit lebih tua darinya. Makanya Reiko merasa Radit cukup hebat dalam usia semuda itu. Belum mencapai 40 tahun, bisa mendapatkan penghargaan begitu besar dari para staf, rekan bisnis, dan dia merupakan salah satu orang yang cukup mengerikan dan diperhitungkan di dunia bisnis Indonesia. Bahkan wibawanya sering juga disandingkan dengan kakeknya, Adi Wijaya, yang justru usianya jauh dari Radit. Reiko belum ada apa-apanya tentu saja. Masalah passion, apa kau yakin bisa bertahan untuk menyelesaikan semua planning yang sudah kita buat ini? Radit mulai memberikan pertanyaannya yang membuat Reiko pun mengangguk. Tentu saja, saya memiliki keinginan yang besar untuk berkontribusi dalam proyek ini, Pak Raditya. Bagaimana kalau aku tidak yakin? Maksud Anda? Reiko sungguh tak paham bagaimana mungkin dirinya yang sudah memberikan desain terbaik, presentasi terbaik yang mendanggalkan atribut kebesarannya sebagai pewaris Adi Wijaya dan menunjukkan keseriusannya masih tidak mendapat kepercayaan sepenuhnya dari Raditya Abimanyu Prayoga. Apalagi yang kurang, ini sedikit membuatnya gusar di saat Radit tersenyum kecut dan bicara. Bagaimana aku bisa yakin kalau kau sendiri menyembunyikan perusahaan milikmu, Byakta Interior Design di balik nama kekasihmu? Cicit Radit sinis. Perusahaan itu dikelola oleh Brigita Michelle kan? Dan dia CEO-nya. Dia yang bertanggung jawab, bahkan tidak ada namamu di sana. Lalu aku harus mempercayaimu.